Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan bi khudurikum pada channel Muslim Berbagi. Untuk pertemuan yang ketiga ini insyaallah kami akan mengulas tentang al-jihah ya dalam buku ini untuk kelas 1 MTS atau kelas 1 SMP. Dan untuk perkara ini insyaallah ini juga akan terulang kembali pada kelas 1 MA ya, kelas 1 MA setingkat SMA. Insyaallah nanti pada buku yang kelas 1 MA itu akan terulang tentang masalah al-jihad. Adapun pada kelas 1 MA itu di buku itu tidak ada terjemah seperti ini ya. Jadi bagi adik-adik yang sedang duduk di kelas 1 dan ingin melanjutkan ke kelas 1 MA itu sudah pas ya, sangat tepat sekali. Untuk kalian yang ingin terus menerus mendalami bahasa Arab dengan dalam ya, cara dalam ya. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Al-jihah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah al-jihah, itu arah ya, arah. Ada arah timur, ada arah selatan, arah barat dan sebagainya. Dalam bahasa Arab ini kita yang pertama ini ada arah ya. Syamalu, timur laut itu syamal syarqi ya, syamal syarqi. Ini buku ini tidak memberikan baris ya, tapi kita mengucapkannya jadi dalam pelajaran kelas 1 MTS ini yang diutamakan adalah bentuk tulisannya. Jadi bukan bentuk pada harokat terakhirnya. Jadi yang diutamakan di sini ini adalah bentuk huruf-hurufnya ya, yang kalian harus tahu. Syamal syarqi. Jadi kita membacanya juga kita sukunkan, yang kita matikan untuk huruf yang terakhir. Syamal syarqi. Nah, jadi silakan kalian membaca kembali apa yang sudah kami baca. Syamal syarqi, asy-syamaliyah, syamal gharbi, asy-syarqiyah, al-wusta, al-gharbiyah, janub syarqi, al-janubiyah, janub gharbi. Ya, silakan adik-adik diulang kembali ya, diulang kembali apa yang sudah kami ucapkan tadi sambil melihat kepada artinya. Jadi sambil membaca sambil melihat artinya. Mudah-mudahan dengan membaca 1 sampai 5 kali insyaallah kalian akan mengerti arti dari kata Arab yang sudah kalian ucapkan. Kemudian berikutnya al-mufradat al-ukhra. Al-mufradat al-ukhra. Jadi kosakata yang lain ya. Kosakata lain. Ar-raqam, ini ada raqam itu artinya nomor ya. Sedangkan al-jumlah ini artinya kalimat. At-tarjamah artinya arti ya, atau makna. Raqam al-awwal, nomor yang pertama, ji'tu min Sumatarah al-gharbiyah ya. Ini kalimat ya, kalimat. Ini kalimat saja. Ji'tu min Sumatarah al-gharbiyah. Saya datang dari Sumatera Barat ya. Ini untuk penempatan ya. Penempatan dalam sebuah kalimat al-gharbiyah. Ma'hadi fi Jawa, fi Jawa syarqiyah, fi Jawa
syarqiyah. Ya. Syarqiyah kita sudah tahu timur ya. Mahadku ini adalah sekolah berbasis pesantren ya, biasanya ada tempat penginapan. Baiti fi Maluku Syamaliyah. Baiti fi Maluku Syamaliyah. Rumahku di Maluku Utara ya, Syamaliyah. Dhahabtu ila Malang Al-Janubiyah. Perhatikan baik-baik untuk penempatan arah barat, kemudian timur, kemudian utara, kemudian selatan, kami tambahkan, ini ditambahkan dengan alif lam ya. Perhatikan baik-baik ya. Tambahkan dengan alif lam. Jadi alif lamnya itu mesti ikut ya, mesti ikut ya, seperti ini ya. Ini mesti ikut. Ketika ditempatkan pada nama kota ya, nama kota kemudian disambung dengan nama arah, maka nama arah itu wajib harus ada alif lamnya di depan kata-kata ini ya. Nah, apa alasannya? Nah, itu nanti insyaallah akan kita jelaskan pada masalah grammar bahasa Arabnya, yaitu nahunya ya. Pokoknya kalian rumusnya kalau ada nama kota kemudian ada arah, ditambahkan arah, nah, nama arah maka harus ditambahkan dengan alif lam. Nah, itu pengetahuan tambahan saja. Tapi ini wajib ya, ini bersifatnya wajib. Nah, sedangkan kata-kata ini syamal syarqi ya, timur laut ya. Kemudian janub syarqi ya. Nah, kemudian syamal gharbi, memang seperti ini ya. Tidak ditambahkan alif lamnya di sini. Nah, kemudian pada tabel yang berikutnya di bawah ini tabel untuk kalimat tambahan. Askunu fi Jakarta ya, askunu fi Jakarta al-Markaziyah ya. Askunu saya tinggal ya. Jadi yang menunjukkan saya ini adalah bentuk alif ini, hamzah, maaf, hamzah ini a. Askunu ya, mengikuti pola af'ulu, askunu. Nah, kemudian untuk yang saya di sini ini ada kata tu ya. Ji tu ya, ji datang, tu saya. Jadi saya datang. Kemudian yang menyatakan ku mahadi ya. Seperti ji, maaf, kita kembali ke ji tu lagi. Seperti begini, ada kata akal tu. Akal itu artinya makan. Kalau ditambahkan tu, akal tu berarti saya makan ya gitu. Nah, itu nanti insyaallah ya. Kemudian ini ada tambahan juga, ma'hadi ya, menunjukkan ku itu ada kasroh dan ya mati ya di akhir. Ma'hadi, baiti ya, seperti itu. Mahadku, rumahku. Misalkan ada pulpen, kolam ya. Bahasa Arab pulpen itu kolam. Kalau kolam saya, maaf, kalau pulpen saya, maka bahasa Arabnya kolami ya. Kolami ya. Jadi bagian di akhir huruf itu diberi kasroh, kemudian setelah kasroh itu ada ya mati, ya-nya dimatikan. Seperti mahadi, ini panjang, ini sukun ya-nya. Baiti, ini juga ya-nya sukun ya, mestinya ada titik di sini. Kemudian dhahabtu, ini tu itu menunjukkan saya ya, dhahabtu. Ini yang menunjukkan saya ini di sini. Dhahabtu, dhahaba sini artinya pergi ya, ketika saya pergi ya dhahabtu. Nah, gitu dia. Kemudian perubahan dhahabtu dan ji'tu ini nanti akan kalian pelajari di ilmu tasrif ya, ilmu sorof. Nah, tapi di sini untuk penerapan saja. Jadi memang sudah jadi bakunya seperti ini dhahabtu. Jadi untuk prosesnya kalian pelajari di pelajaran sorof ya, pelajaran sorof. Nanti kalian akan mendapati kenapa dhahabtu ya, bukan dhahabatu ya, dan sebagainya.
Ini mengikuti pola fa'altu, dhahabtu. Nah, kemudian jadi saya akan jelaskan, ini kami jelaskan ini yang menunjukkan saya ini ada tuh di sini di ujung ya, seperti ini juga tuh, ini saya. Kemudian askunu fi Jakarta ya, askunu fi Jakarta al-Markaziyah. Saya tinggal di Jakarta al-Markaziyah. Atau kalau kita mengganti dengan kalimat yang lain, askunu fi apa ya, Bandung Pusat misalkan, Bandung al-Markaziyah. Nah, seperti itu. Atau askunu fi Jawa al-Wusta. Nah, seperti ini. Askunu fi apa ya, Jawa al-Gharbiyah, Jawa Barat ya. Askunu fi Jawa Asyarkiyah, Jawa Timur misalkan ya. Jadi demikian. Kemudian ini Semarang, Samarang ya. Ini tulisan Semarang seperti ini dalam bahasa Arab. Samaran ya, Samaranji. Samarang, Asimatu Jawa Wusta. Jadi Semarang itu ibu kota Jawa Tengah ya. Semarang itu ibu kota Jawa Tengah ya, Jawa Wusta. Ini rangkaian saja ya, rangkaian dari arah-arah ya. Ini ya. Jadi untuk ketika arah itu disisipkan sebelumnya itu nama kota atau nama provinsi, maka arah ini wajib diberi alif lam. Nah, kemudian nomor 7 Janub Asyarq, Janub Syarq, Asia. Ini Asia Tenggara ya. Jadi Janub Syarq itu artinya Tenggara. Kalau ini dikasih Asia berarti Asia Tenggara, Janub Syarq Asia. Nah, kemudian yang ke-8 Asyarqul Awsat. Nah, ini Asyarqul Awsat, Timur Tengah, Timur Tengah ya. Kemudian yang ke-9 Raqamta Tis'ah, ini Tis'ah. Masyaitu jihatasy syarqi ya, masyaitu. Ini ya, ini kata tu ini menunjukkan kepada untuk siapa? Saya ya, kepada saya. Masyaitu jihatasy syarqi. Saya berjalan ke arah timur ya, jadi ini. Nah, syarq. Masyaitu jihadal gharbi. Saya berjalan ke arah barat ya. Kalau ke arah selatan bahasa Arabnya jadi al-janub ya. Masyaitu jihadal janub. Jadi itu. Jadi janub. Kita kembali ke arah ini. Jadi mana ya? Janub. Di sini janub ini selatan ya. Ini selatan. Al-janub ini selatan. Tapi jangan dikasih al-janubiyah seperti ini ya, tapi janub saja. Kemudian berikutnya tadrib. Ini untuk tadrib ini untuk latihan pertama. Ini sebenarnya kalian harus sudah ya mempelajari yang namanya bentuk-bentuk kalimat pertanyaan dan jawabannya. Ini kalau dilihat dari sekilas ya. Jadi kalian memang untuk memilih ya di antara dari 3 ini yang merupakan sambungan apa itu, yang merupakan pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan pertanyaan ini ya. Maka kalau misalnya kita milih assalamualaikum, ini jawabannya alhamdulillah khair. Nah, kira-kira itu cocok apa enggak? Enggak cocok. Nah, enggak tepat ya. Maka assalamualaikum tidak tepat di sini. Nah, kemudian kaifa haluka ya. Ini kalian juga harus mesti mengetahui artinya. Kaifa haluka, apa kabarmu? Nah, kaifa haluka, apa kabarmu? Ya, maka kita ketika jawabannya alhamdulillah bi khairin, maka sepertinya ini pertanyaannya sudah cocok diletakkan di sini ya. Kalau illa liqa ini sampai jumpa ya artinya. Ini artinya sampai jumpa. Illa liqa, sampai jumpa. Jadi enggak cocok di sini. Maka yang cocok adalah apa?
Yang ini kaifa haluka. Nah. Kemudian yang kedua sabahul khair. Sabahul khair. Untuk nomor 1 ini ada tanda juga. Ada tanda, ini tanda tanya ya. Maka kita berpikir kepada ada sebuah pertanyaan. Bagaimana, apakah, kemudian dari mana, kemudian siapa, dan sebagainya. Nah, dari sisi di sini yang merupakan pertanyaan kaifa, maka ini adalah jawabannya di sini. Nomor 2 sabahul khair. Ini kata sapaan yang sudah kita pelajari yang sebelumnya pada awal-awal ya, sabahul khair. Maka kata sapaan ini itu yang tepat adalah apa? Ketika ada orang sabahul khair, maka kita menjawabnya apa? Sabahun nur. Ya, sama ya, sabah dan sabah. Sabahun nur ya. Kalau Sa'idun Mubarak ini lain lagi ya, Sa'idah Mubarak ini lain lagi. Kemudian yang ketiga Sa'idun Mubarak. Apakah ini sabahul khair? Nah, bukan sapaan dari sini. Bukan juga jawaban dari sini masaul khair ya. Tapi naharuka sa'id. Jadi naharuka sa'id ini jawaban yang tepat. Naharuka sa'id, Sa'idun Mubarak. Nah, kenapa kita milih Sa'id? Karena ada kata-kata Sa'id yang sama dengan jawaban ini. Ya, ini untuk mudahnya. Kemudian nomor 4 man anta. Nah, siapakah kamu? Ini menunjukkan untuk jabatan atau profesi ya. Memang kita sudah jelaskan ya pada awal-awal video yang pertama itu untuk tentang profesi atau jabatan ya. Man anta. Maka jawaban yang tepat adalah apa? Ilal liqa, bukan ya. Ana Muhammad, ana Mahmud. Apakah jawabannya siapa kamu? Ini untuk namanya ana Mahmud. Atau ana bi khair walhamdulillah. Man anta? Ana bi khairin alhamdulillah. Nah, jadi dari ketiga ini jawaban yang lebih tepat adalah ana Mahmud ya. Saya Mahmud ya, man anta. Jadi sebenarnya yang tepat ya, yang tepat adalah ini menunjukkan kepada profesi misalkan. Man ana, man anta. Maka jawabannya ana talib. Ana mudarris. Ini yang tepat dalam bahasa Arab. Memang kalau di sini pilihannya ada 3 saja seperti ini, maka ana Mahmud ini lebih tepat dari kedua ini. Kemudian yang kelima afwan. Nah, ini adalah bentuk sapaan dari mana? Dari orang mengatakan syukron ya, syukron, syukron jawabannya afwan. Nah, tidak ahlan dan tidak ilal liqa dan tidak alhamdulillah. Kemudian yang keenam titik-titik ma'assalamah ya, sampai jumpa kembali. Maka jawaban yang tepat adalah apa? Ilal liqa. Ini sapaan juga. Ilal liqa ketika ada orang yang mengatakan sampai jumpa, ilal liqa, maka kita menjawabnya ma'assalamah. Kemudian yang ketujuh assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Maka ini jelas ya, ketika ada orang mengatakan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ya. Kemudian yang ke-8 masmuka. Nah, ini untuk menanyakan siapakah namamu? Siapakah namamu? Lihat baik-baik. Ini di ujungnya adalah ke. Maka jawabannya namanya adalah laki-laki. Yang disebutkan itu nama laki-laki karena ka. Ketika ditanya adalah masmuki, maka nama yang disebut adalah nama perempuan. Masmuka, jadi anak azza, apa itu? Masmuka, apakah anak azam? Tidak ya. Jawabannya ismi azam, ismi azam ya. Jadi bukan ismi tilmid ya. Nah, nomor 9 ahlan bik. Ini juga bentuk sapaan dari ada ini jawaban dari sapaan apa? Ahlan wa sahlan ya. Ahlan wa sahlan ini lebih tepat dari kedua ini. Kemudian nomor 10 rakam asyarah.
Titik-titik ini ada tanda tanya. Berarti kita mencari sebuah pertanyaan ya, kata tanya. Nah, kata tanya dalam kurung ini ya. Ana min Surabaya. Jadi pertanyaan yang sesuai dari kalimat ana min Surabaya, saya dari Surabaya, maka pertanyaan yang sesuai adalah apa? Min aina anta? Dari mana kamu? Min aina anta? Ana min Surabaya. Min aina anta? Ana min Aceh. Ana min Malang. Ana min Jakarta. Ya, berarti seperti itu. Kemudian tadribu tsani, ikhtar as-sahih mimma bainal qausain. Ini juga sudah kita jelaskan tentang masalah ini pada video-video yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Silakan dirujuk kembali ke sana untuk melihat video tersebut sehingga memahami dengan benar. Kemudian yang pertama, al-awwal hada sadiqi titik-titik talib. Maka jawaban yang tepat di antara 3 ini adalah apa? Ketika menyatakan sadiqi, jadi kita menunjuk kepada dia. Huwa talib. Maka yang tepat adalah huwa talib. Kemudian yang kedua, ana talibah. Ana talibah, saya seorang siswi ya. Ismi, nah, ketika siswi berarti nama yang disebut adalah nama perempuan. Maka mana yang perempuan di sini? Hilyah, Azam, Sadiqati. Nah, maka jawabannya adalah Khilyah. Ismi Khilyah. Salis, rakam salis, ana titik-titik ismi Azam. Saya titik-titik nama saya Azam. Jadi di antara ini, ingat ini adalah Azam nama laki-laki. Maka ana di sini ini mengandung kata profesi di sampingnya ya. Maka ketika orang mengatakan ana titik ismi Azam, maka yang tepat adalah talib. Ana talib, saya seorang pelajar, nama saya Azam. Nah, kemudian rakam rabi hadihi titik-titik hiya talibah ya. Hadihi titik-titik hiya talibah. Ini diantara ini ya. Sadiqi, apakah yang ini? Ini untuk laki-laki. Kalau ini sadiqati, ini perempuan. Jelas ya, dalam kalimat hiya talibah ini adalah untuk bentuk sapaan yang sebelumnya untuk anak perempuan. Maka yang tepat adalah sadiqati. Hadihi sadiqati. Hiya talibah. Ini adalah temanku yang perempuan, dia seorang siswi. Kemudian rakam khamsah seperti ini ya. Man anta? Ya, man anta? Ya, kalau anta kamu berarti jawabannya saya. Man anta? Ana Azam. Ya, jadi ini yang tepat, ana Azam. Kemudian rakam sittah yang keenam, man titik-titik ana Aisyah. Berarti ketika mengatakan ana Aisyah, maka otomatis ya seperti ini ya, ana Azam. Kenapa anta? Maka ini pertanyaan dari ana Azam. Sedangkan jawaban anak Aisyah, maka di sini anta atau anti. Maka di sini mengatakan man anti ya. Man anti. Nah. Kemudian berikutnya untuk tadrib yang berikutnya insyaallah, tadrib yang suil ini, hubungkan ini kita lanjutkan untuk pertemuan yang keempat insyaallah pada video berikutnya. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebarkan video ini ke teman-teman adik-adik semuanya untuk agar mereka mendapatkan pencerahan dan manfaat dari video ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.